Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu guru hebat semua. Tergantung dari Bapak Ibu menyaksikan tayangan atau sesi kursus hari ini ya. Baik, kita jumpa lagi dengan saya Adi Waluyo. Saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu pada sesi keempat ya dari kursus pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Hari ini kita akan bahas secara lebih spesifik tentang bagaimana kita sebagai pendidik di sekolah memberikan psychological first aid ya, atau pertolongan pertama psikologis untuk korban kekerasan di sekolah. Nah, bicara korban kekerasan sebenarnya tidak hanya siswa ya, termasuk juga barangkali kita sebagai orang dewasa juga menerima kekerasan di sekolah, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, sosial, dan sebagainya. Nah, walaupun demikian nanti secara contoh-contoh konkret saya akan berikan contoh memang secara lebih gamblang ya pada anak, walaupun secara prinsip ini sebenarnya bisa diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan ketika ada tindak kekerasan di sekolah gitu. Nah, kita mulai dengan sebuah ilustrasi gambar ini ya Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Bayangkan kita berada di setting sekolah, kemudian melihat peserta didik kita terjatuh ya dari sepeda, lagi mainan sepeda di sekitar sekolah, kemudian luka-luka. Apa yang perlu diberikan? Pertolongan apa yang perlu kita lakukan? Nah, biasanya kita memberikan P3K ya, pertolongan pertama. Jadi dibersihkan lukanya, dibasuh, mungkin ya diberikan betadine dan sebagainya misalkan. Nah, lalu apa yang terjadi jika yang terluka bukanlah fisik dari anak kita atau peserta didik kita, tetapi yang terluka adalah batinnya. Nah, sebagaimana saya sampaikan kemarin ya pada sesi live Zoom, bahwa tindak kekerasan itu menimbulkan dampak ya. Dampak ini sangat bervariasi pada tiap individu, tetapi pada beberapa orang tertentu yang mereka terus-terus menerima bullying, tindak kekerasan di sekolah, terutama ini anak, bisa membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi psikologisnya ya. Kemarin menyebabkan kecemasan, stres, bahkan sampai school refusal ya, menolak, fobia dengan berangkat sekolah gitu karena dia mengalami tindak kekerasan. Nah, hal-hal inilah yang ingin kita cegah ya melalui PFA. Nah, sebagaimana pertolongan pertama, ketika kita membersihkan luka, kemudian memberikan cairan antiseptik dan sebagainya, ini adalah untuk mencegah perburukan ya lukanya, supaya tidak menghilangkan luka itu, tetapi membuat luka itu cepat pulih ya, dan tidak terjadi infeksi. Sama ketika kita menghadapi atau menemukan luka pada siswa, kita pun juga harus memberikan pertolongan pertama. Nah, inilah yang tadi saya maksud sebagai pertolongan psikologis pertama atau PFA, psychological first aid ya. Nah, PFA seringkali kami memang di bidang psikologi menyingkatnya sebagai PFA, psychological first aid. Nah, jadi kalau yang fisik ada pertolongannya, yang psikis atau batin pun harus juga kita dampingi, kita tolong ya peserta didik kita ini. Nah, lalu apa itu PFA? PFA atau Psychological First Aid merupakan serangkaian tindakan yang diberikan dalam rangka membantu menguatkan mental seseorang yang mengalami krisis. Nah, krisis ini sebenarnya tidak terbatas pada tindak kekerasan. Namun tindak kekerasan itu sendiri bagi yang mengalaminya, terutama adalah korban, dia adalah sesuatu kondisi yang sangat menekan dan mengguncang, sehingga bisa juga dimaknai sebagai krisis karena buktinya menimbulkan dampak-dampak ya secara psikologis. Nah, tujuan dilakukan PFA, kenapa kok kita ketika menemukan anak didik kita yang menjadi korban kekerasan kita harus berikan PFA? Pertama adalah untuk mengurangi rasa sakit karena beban emosional ya.
Jadi tidak perlu ketika suatu tindak kekerasan itu sangat parah, pada tindak kekerasan yang ringan, misalkan perkelahian begitu ya, kita pun melihat adanya reaksi emosional ya, mungkin anaknya menjadi ini ya, nafasnya terengah-engah, marah, atau menangis atau ketakutan. Nah, itu adalah respon-respon beban emosional yang harus dikurangi dengan melakukan PFA. Nah, mengurangi risiko perburukan kondisi. Sama halnya dengan luka, agar tidak infeksi, agar kondisi psikologisnya ini tidak terjadi komplikasi, perburukan hingga menuju ke dampak-dampak yang kita takutkan ya, kondisi-kondisi yang mengganggu kesehatan mental anak, sehingga memang harus kita berikan PFA untuk mengurangi risiko itu. Kemudian yang ketiga adalah mempercepat proses pemulihan psikologis. Tentu luka yang dirawat, yang dibersihkan itu lebih cepat pulih. Lukanya tidak hilang, mungkin ada bekas yang tertinggal selama sekian waktu, tetapi dia cepat pulih apabila memang diberikan pertolongan pertama yang tepat. Begitupun pada batin manusia. Nah, oleh karena itu memang penting bagi kita melakukan PFA ini. Berikutnya, sebelum saya masuk ke dalam teknis pelaksanaan PFA, mungkin saya perlu berterakan mekanisme atau dinamika perasaan manusia ya, atau stres. Tadi kan disampaikan bahwa PFA itu dilakukan untuk membantu ketika orang berada dalam kondisi krisis gitu. Nah, di dalam kondisi krisis itu kan pasti penuh tekanan ya, sehingga menimbulkan stres atau reaksi-reaksi emosional yang berarti begitu. Nah, oleh karena itu mengelola stres itu layaknya kita meniup balon. Kalau ini misal anak mengalami tindak kekerasan, dia tidak didampingi, dia hanya memendam sendiri, itu seperti meniup balon. Ditiup, lama-lama meletus. Ketika tidak ada katarsisnya ya, tidak dikeluarkan udaranya sesekali. Nah, bahayanya ketika meletus itulah yang kita takutkan nanti berisiko. Nah, ada anak-anak yang kami temui dalam pendampingan itu, mereka mungkin sekarang mengalami kecemasan atau mengalami problem-problem perilaku atau psikologis. Setelah kita track, ternyata memiliki riwayat menjadi korban bullying. Dan itu tidak terjadi sih sekarang. Misalkan anaknya sekarang SMP, ternyata itu terjadi jauh sebelumnya di masa SD. Nah, itu tertumpuk, tidak tertangani, dia pendam sendiri, sehingga ketika masa SMP, ketika trigger itu muncul, ini menjadi meledak. Nah, munculnya bisa banyak yang kemarin kami jelaskan tentang dampak-dampak psikologisnya ya. Nah, oleh karena itu melalui PFA itu kita bantu nanti. Jadi yang mengendap di dalam ini dikeluarkan sedikit-sedikit agar balon ini tidak istilahnya meletus menjadi letusan psikologis yang tidak kita inginkan bersama, seperti itu. Nah, sebenarnya PFA ini sangat mudah sekali. Secara garis besar ini terdiri dari 3L ya. Look, listen, and link. Look, listen, and link. Look itu artinya kita harus amati. Apakah ada siswa yang terlihat butuh bantuan? Nah, ini walaupun hal sederhana, tetapi tidak selalu mudah pelaksanaannya Bapak Ibu ya, terutama di sekolah. Misal ketika di ruang kelas mungkin relatif teramati, tetapi ketika siswa ini dalam istirahat atau mereka pulang sekolah tetapi masih di sekitar sekolah, kadang kita kurang mengamati dengan seksama. Dan juga pada beberapa lingkungan sekolah yang belum cukup representatif dari segi keamanan, kadang di lorong-lorong itu tidak ada CCTV atau tidak ada ruang yang memungkinkan untuk guru melihat. Nah, itu ada ruang-ruang yang sangat potensial untuk anak mengalami tindak kekerasan atau menjadi tempat tindak kekerasan. Mungkin di dekat kamar mandi, di lorong yang tidak terlihat, dan sebagainya. Jadi memang ini terkait lagi dengan kebijakan. Kemarin ya, Bapak Ibu juga melalui pembicara hebat yang lain juga sudah memahami tentang Permendikbud PPKSP. Di sana dijelaskan panjang lebar, termasuk terkait dengan sarpras dan sebagainya, penyiapan lingkungan sekolah. Nah, diharapkan semua itu haruslah mendukung upaya salah satunya untuk mengamati apakah ada siswa yang butuh bantuan.
Nah, ini apabila yang kita amati adalah kejadian yang real. Tetapi kadangkala kemarin kita lihat bahwa ada karakteristik anak-anak yang menjadi korban bullying itu seringkali mereka susah untuk bercerita. Nah, kita bisa amati tanda-tandanya. Misalkan tiba-tiba dia suka merenung, tiba-tiba dia tidak mau berangkat sekolah, dia tiba-tiba menjadi pendiam, raut mukanya sedih, tidak semangat belajar dan sebagainya. Nah, ini perlu kita amati karena itu menjadi tanda-tanda yang hendaknya kita notice sebagai pendidik begitu. Nah, setelah kita amati, nanti kita listen ya, dengarkan keluh siswa tersebut. Kita ajak bicara dari hati ke hati, apa yang mengganggunya, apa yang dia rasakan, dan bagaimana kita bisa membantu. Nah, lalu adalah link, kita hubungkan dengan layanan sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun simpel 3, tetapi ini nanti saya bagikan tahapan-tahapan yang jauh lebih teknis ya. Namun sebelum itu nanti ada tahapannya ini maksud saya, tapi saya ingin menggarisbawahi satu hal dulu. Nah, di sini PFA ini kan look, listen, and link. Nah, salah satu yang menjadi utama adalah di sini ya, listen atau kemampuan kita mendengarkan. Nah, ini perlu saya luruskan sedikit tentang bagaimana mendengar secara aktif itu. Nah, karena PFA mewajibkan kita menjadi seorang pendengar, ya, menjadi guru, menjadi seorang pendengar. Oleh karena itu, kita tidak bisa berlaku sebagaimana seorang reporter atau jurnalis atau pemeriksa begitu ya. Jadi kita haruslah menjadi pendengar. Mendengar itu artinya kita hadir sepenuhnya, penuh perhatian. Tidak menyela, memotong pembicaraan, hindari terburu-buru memberi nasihat atau opini pribadi. Hindari respon kata dan bahasa tubuh yang menyalahkan. Tenang dan kendalikan emosi, bahasa tubuh yang terbuka dan penuh dukungan. Nah, mendengar ini hubungannya juga dengan seni bertanya. Nah, di sini saya sampaikan, saya secara pribadi memang menghindari kata kenapa untuk dalam rangka mendampingi anak-anak yang menjadi korban. Karena kenapa itu susah sekali dijawab. Coba misalkan kita tanya kepada anak ya, kamu kenapa nangis? Nggak apa-apa pak, nggak apa-apa bu. Seringkali jawabannya adalah seperti itu. Kita pun orang dewasa ketika ditanya kenapa, itu seringkali agak kesulitan menjawab. Nah, kita ganti redaksinya menjadi lebih embracing ya, menjadi lebih menerima. Jadi adik apa yang dirasakan? Ibu siap mendengarkan cerita adik. Nggak apa-apa, nggak perlu takut, ibu bantu. Misalkan seperti itu. Jadi kita sampaikan seperti itu agar anak merasa bahwa mereka tidak di dalam tanda kutip diinterogasi atau semacamnya, tetapi memang diberikan ruang untuk mendengarkan. Nah, ini nanti saya berikan contoh-contoh konkret tentang mendengar aktif ketika kita membahas step by step PFA-nya ya. Nah, Bapak Ibu, jadi praktik PFA ini kalau kita bagi lagi dari 3 hal tadi ya, look, listen, and link ini kita bisa bagi menjadi 8 tahapan sebenarnya. Nah, di mana 8 tahapan ini harus kita hendaknya seyogyanya dilakukan secara runtut dan sistematis, karena kalau tidak bisa berbahaya atau tujuan dari PFA-nya tidak tercapai. Saya mencontohkan sedikit nanti bedanya PFA dengan kebiasaan-kebiasaan yang seringkali kita temukan di lapangan. Seringkali ketika ada guru yang curhat dengan saya tentang bagaimana mendampingi korban, saya tanya, ketika terjadi tindak bullying, Bapak Ibu menyaksikan apa yang dilakukan? Oke, saya amati, saya lihat, kemudian saya hampiri, Mas. Saya hampiri. Nah, ini ya bagian dari mengamati dan memulai ya. Melihat kemudian menghampiri. Nah, lalu apa yang dilakukan? Saya pisahkan, betul ya, memastikan aman di tahap kedua. Lalu setelah itu apa yang dilakukan? Saya tanya gimana kejadiannya tadi. Nah, jadi langsung memberikan pendampingan. Gimana tadi? Ini yang salah siapa? Kemudian langsung disuruh minta maaf, berdamai-damai begitu. Langsung saat itu juga, ayo yang salah siapa, ini minta maaf. Nah, ini melewati satu tahapan penting, yaitu tahap ketiga, stabilkan kondisi. Nah,
Kita tidak bisa dalam menangani korban itu ketika satu anak membuli temannya, kemudian kita selesaikan saat itu juga, masih nangis, masih ini, ayo kamu salaman, ayo minta maaf dan sebagainya. Tidak bisa langsung seperti itu karena dia tidak bisa memutus rantai bullying yang terjadi. Dia tidak membuat korban merasa lebih baik dan dia tidak membuat pada kenyataannya di lapangan pelaku belajar bahwa perilakunya itu tidak baik. Karena sifatnya adalah dipaksa ya secara vertikal dari guru ya, bahwa dia harus minta maaf. Nah, yang perlu dilakukan, besok kita akan bahas khusus tentang pelaku, tetapi pada korban yang perlu dilakukan setelah tadi mengamati, memastikan aman, menghentikan bullying itu ya, ajaklah dahulu ke tempat yang aman dan nyaman untuk stabilkan kondisinya. Jadi ketika bullying atau tindak kekerasan itu terjadi pada korban ini kan dalam kondisi psikologis yang guncang, dia mungkin marah, dia mungkin takut. Nah, itu harus distabilkan dulu. Kita tidak boleh melakukan ini tadi ya, terburu-buru memberi nasihat atau opini pribadi, padahal kondisi korban ini belum stabil. Lalu tips-tips sederhananya apa Mas? Bisa dilakukan di tempat yang ini, dibawa ke tempat yang teduh, dibawa ke tempat pojok sekolah yang nyaman atau ke ruang yang nyaman. Kemudian misalkan kalau belum stabil, sampaikan, nggak apa-apa, kamu marah ya, kamu sedih ya, nggak apa-apa, dikeluarkan dulu perasaannya. Ibu temani, bapak temani, nggak apa-apa, jangan takut, bapak ibu temani, sekarang ada bapak ibu di sini. Atau diberikan minum dulu, ini minum dulu, tenang. Nah, setelah kondisinya stabil, kita baru mulai memberikan proses keempat, yaitu proses mendengar aktif, Bapak Ibu. Nah, proses mendengar aktif ini yang tadi saya sampaikan ya, kaitannya dengan seni bertanya. Nah, kita tidak bisa langsung bertanya kenapa. Ayo, kenapa tadi kamu seperti itu, kok nangis, kok bisa dipukul, ceritanya kenapa? Itu tidak bisa karena anak akan merasa terpojok begitu, padahal dia posisinya adalah sebagai korban. Oleh karena itu kita berikan dulu kenyamanan seperti tadi, ini ibu, bapak di sini nemenin kamu ya Dik ya, silahkan boleh cerita kejadiannya bagaimana, nanti bapak ibu bantu, ibu dengarkan tadi gimana ceritanya. Nah, seperti itu. Jadi encouraging untuk anak bercerita apa yang terjadi. Nah, dalam proses mendengar aktif ini kita harus dengar dulu, kita tidak sela, tidak tidak lakukan pemberian ini ya, respon atau kata bahasa tubuh yang menyalahkan. Saya memahami bahwa kadang ketika bertanya kepada anak yang menjadi korban, kadang dalam batin kita, lah kamu seperti itu kok, wajar kamu dilakukan seperti itu, kamu dinakali karena kamu gini. Nah, itu tidak boleh langsung tersampaikan ya dalam fase mendengar aktif ini, karena kita tidak boleh, kita harus hindari respon-respon yang ini. Kita harus tetap tenang, kendalikan emosi. Nah, setelah proses mendengar aktif, jadi amati dan mulai, harus melalui stabilisasi terlebih dahulu, ini sangat penting, kemudian proses mendengar aktif. Nah, dari sana kita baru bisa mendampingi secara aktif. Mendampingi itu kaitannya adalah dengan tadi proses-proses internalisasi nilai-nilai ya, nasihat-nasihat dan sebagainya. Oh, kejadiannya seperti itu. Kemudian ya sudah, Bapak Ibu bantu seperti ini, A, B, C dan sebagainya. Kemudian informasikan coping. Coping ini adalah yang dimaksud dengan coping, mungkin masih awam ya Bapak Ibu dengan istilah ini. Coping itu adalah cara atau strategi yang digunakan oleh manusia untuk meredakan kondisi yang dirasa menekan, nah, atau stresor. Nah, tadi dia menerima tindak kekerasan itu kan menekan untuk dia. Nah, lalu ketika sederhananya, ketika dia mendapatkan tindakan bullying atau tindak kekerasan, anak ini harus diajari copingnya, cara mengatasinya. Dia diajari proteksi diri. Oh, kalau kamu takut, apa yang dilakukan? Teriak. Kalau kamu takut, jangan bilang A, B, C, harus lari kemana, ke ruang, menghubungi siapa. Nah, hal-hal itu dilatihkan kepada anak. Nah,
Jadi coping ini adalah tentang bagaimana anak nanti diajarkan cara-cara sehingga dia bisa, satu, terhindar dari tindak kekerasan, dua, kalaupun dia akan atau sedang menjadi korban, dia tidak diam tetapi tahu cara membela diri. Seperti itu. Nah, ini pada informasi coping. Nah, apabila memang PFA ini dilaksanakan, kita berikan pendampingan secara aktif setiap hari, kita monitoring, kita temani, kita motivasi ya, kita informasikan cara-cara proteksi diri, tetapi kok anak-anak ini justru tidak lebih baik, tetapi menunjukkan gejala-gejala psikologis yang makin memburuk dengan berubahnya pola makan, pola dasar ya makan, tidur, kemudian adanya hambatan dalam melaksanakan proses belajar mengajar, jadi tidak semangat dan sebagainya, kita hubungkan dengan layanan sosial atau layanan kolaboratif. Dalam hal ini, misal kemarin ada kasus-kasus yang memang butuh pendampingan tertentu, tidak bisa ditangani guru karena itu adalah risiko tinggi, maka kita hubungkan dengan Satgas ya. Kemarin mungkin sudah dijelaskan ya di dalam bedah Permendikbudristek tentang PPKSP, bahwa sekolah memang harus punya tim dan pemerintah daerah itu ada Satgas. Nah, kita konsultasikan kepada Satgas. Nah, kemudian agar nanti dihubungkan dengan layanan kolaboratif. Oh, butuh pendampingan psikologi, nanti diarahkan kemana. Oh, ini butuh pendampingan A, B, C. Oh, ini anak ini butuh bantuan tertentu. Nah, itu ada pada mekanisme rujukan atau laporan kepada lembaga-lembaga atau stakeholder terkait. Nah, inilah step by step PFA. Seringkali kita dari mengamati langsung melompat ke mendampingi. Jadi kita lupa memastikan anak aman, menstabilkan kondisinya, mendengar, tapi kita hanya sedikit bertanya, kemudian langsung memberikan pendampingan secara aktif dalam hal ini, harus berdamai dan sebagainya. Nah, ini sekarang dengan mengetahui praktik PFA, kita harus pastikan dulu langkah 1, 2, 3, dan 4 ini dijalani dulu sebelum kita memberikan nasihat dan sebagainya. Karena agar pertolongan menjadi efektif, anak juga belajar dari kejadian yang dialaminya secara lebih clear. Nah, kemudian prinsip PFA ini memang ini bisa dilakukan oleh siapapun Bapak Ibu, jadi tidak harus dari psikolog atau konselor atau guru BK, ini boleh siapa saja. Nah, intinya PFA itu tidak boleh memaksa bercerita. Jadi kalau memang anaknya ditanya tidak mau cerita, kita tidak boleh paksa. Yang penting adalah kita dampingi. Nah, jadi tidak memaksa cerita tetapi mendampingi. Ya sudah, kalau belum berani cerita ke Bapak, tidak apa-apa. Tapi Bapak siap kalau suatu waktu adik butuh bantuan, misalkan kita sampaikan seperti itu. Nah, itulah yang penting. Nah, kemudian adalah PFA ini bukan wawancara atau konseling atau interogasi dan sebagainya. Jadi bukan tentang bertanya yang bermacam-macam, tapi kita hadir untuk mendampingi. Nah, ini menitik beratkan pada dukungan emosional, pemberian semangat, motivasi. Nah, dengan kita mendampingi anak-anak merasa bahwa dia ada yang menemani, dia ada yang membela. Itulah yang dukungan emosional yang memang dibutuhkan, yang lebih dari sekedar pemberian kata-kata semangat, tetapi kita memang betul-betul hadir mendampingi dia. Nah, tadi saya sampaikan tentang proteksi diri ya, bahwa kita harus informasikan coping. Nah, di antara dalam proteksi diri itu, ajarkan anak untuk mengidentifikasi situasi rentan. Nah, karena seringkali tindak kekerasan itu, terutama bullying, tidak terjadi tiba-tiba. Nah, ada runtutan peristiwa, mungkin diejek dulu, mungkin diancam, mungkin ayo jangan bilang-bilang. Nah, hal-hal itu harus kita sampaikan kepada anak. Ini loh tanda-tanda situasi berbahaya. Kalau kamu sudah menerima ancaman, kamu ada tantangan untuk berkelahi, untuk apa, ini adalah situasi rentan. Nah, situasi rentan ini ajarkan anak untuk mengenali dan latih anak merespon ancaman bullying itu atau tindak kekerasan itu secara konstruktif. Misal, apa yang harus kamu lakukan ketika ada teman yang membuli? Nah, itu anak biasanya susah menjawab.
ya saya diam saja atau kadang seperti itu. Saya ajarkan cara-cara baru kepada anak. Nah, oh saya harus menghubungi bu guru, saya menghubungi ini. Itulah kenapa dalam PPKSP memang sekolah diharapkan ada satgas, ada alur pengaduan yang jelas. Bahkan saya di Kota Semarang, saya kemarin melihat sebuah praktik baik di salah satu sekolah. Sekolah itu sampai membuat ini mekanisme pengaduan secara anonim dengan barcode ya. Jadi ada di SMP itu barcode yang ditempel di tempat-tempat, baik itu yang pojok seperti pojok ruang-ruang yang lorong, atau di dekat musola, atau di dekat tempat ibadah, di dekat kantin, di ruang kelas, semuanya tertempel yang bertuliskan kalau kamu dibully scan, silahkan lapor ke sini. Nah, itu memudahkan. Dari proses itu ternyata juga tingkat bullyingnya menurun, karena para yang suka melakukan tindak kekerasan ini juga jadi berpikir gitu. Nah, itu misalkan dengan adanya seperti itu lebih mudah nanti kita melatihkan proteksi diri. Ayo, kalau sudah mulai takut ini, nanti yang mengelola ibu atau bapak dari tim ya yang di sekolah. Nah, nanti akan kita dampingi seperti itu. Nah, latih anak juga untuk bicara asertif dan berani mencari bantuan. Problem pada anak-anak yang menjadi korban ini seringkali tidak asertif, tidak berani jujur, tidak berani melapor. Nah, tidak berani mencari bantuan. Nah, kita latih. Tapi ketika saya mengatakan melatih, ini tidak hanya istilahnya memberitahu atau menasihati, kamu lapor ya ke ibu. Enggak, tapi betul-betul sampai ini. Kalau kamu pengen lapor, takut apa yang dilakukan. Nah, minta ditemani teman. Nah, misalkan seperti itu. Atau coba bilangnya kayak gimana latihan di depan kaca, ibu saya bully sama teman dan sebagainya. Jadi memang betul-betul dilatih, karena anak-anak yang menjadi korban terutama bullying ini seringkali mereka punya kemampuan komunikasi yang kurang asertif ya, sehingga memang harus di-encourage untuk dilatih, dibiasakan untuk bisa berbicara. Nah, ini juga dengan berkala. Ketika kemarin saya jelaskan bahwa kita ada screening anak-anak yang rentan, nah lebih baik kita jemput bola juga bisa untuk memang memonitoring anak ini secara berkala, kemudian mengajak bicara sehingga anak lebih mudah untuk nanti berani mencari bantuan. Latih anak untuk berani mengambil sikap dan tindakan ketika dibully. Nah, tindakan di sini bukan berarti membalas ya Bapak Ibu, tetapi berani mengatakan tidak dengan kekerasan bahwa stop, aku nggak suka diejek seperti ini menyakitiku. Nah, anak di tempat kami latihkan untuk seperti itu. Dia punya confidence untuk mengutarakan bahwa dia tidak suka, dia ini, dia itu. Nah, dari proses itu, ketika anak berhasil mengungkapkannya dengan percaya diri, dan ketika ada buffering system ya, jadi ada sistem pendukung di mana ketika dia sudah mengungkapkan itu dan ternyata terjadi sesuatu, sudah ada backup plan-nya, dengan kemarin ada buddy system ya. Jadi ada kawan yang mendampingi, kemudian kita guru selaku pendidik bertindak, itu akan sangat membantu sehingga perilaku tindak kekerasan itu tidak terjadi secara berulang. Nah, saya kira ini tentang psychological first aid atau pertolongan psikologis pertama bagi korban. Nah, untuk berikutnya kita besok akan bahas lebih spesifik ya, terkait dengan bagaimana kita menangani pelaku. Nah, PFA ini adalah pertolongan personal ya bagi korban. Nah, besok secara personal kita treatmentnya seperti apa yang bisa dilakukan oleh pendidik kepada pelaku agar terjadi perubahan perilaku, kemudian pengetahuan tentang nilai-nilai yang lebih adaptif ya. Kita simak besok seperti itu. Demikian Bapak Ibu, sampai jumpa di besok pertemuan tentang tentang bagaimana menangani pelaku tindak kekerasan di sekolah. Semoga sehat selalu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.